sudah keterlaluan, sudah menggeruduk rumahnya beliau, terus ke UGM gitu loh. Jadi kalau saya bilang, ya Mas Roy silakan aja membantah bahwa nggak ada yang mendanai. Tapi kalau saya melihatnya bahwa ketika ke Solo pakai bus, ya kan, terus konvensi pers di hotel-hotel, terus ada yang ke luar negeri. Kalau yang ke luar negeri ini saya tahu aliran dananya. Luar negeri maksudnya siapa nih? Ya saya nggak mau sebutkan gitu loh. itu Karena apa? Lagi. Oh enggak, saya ada. Nanti kita buktikan nanti di pengadilan. Lihat saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, pada kesempatan sore hari ini ada satu video yang kita akan reaksi secara bersama-sama, di mana video ini lagi dan lagi videonya Roy Panci si mulut comberang, di mana kita tahu bahwa beredarnya isu tentang pembiayaan di balik gerakan yang dilakukan oleh Roy Panci CS ini terhadap Pak Jokowi. Ada bohir atau ada orang besar di belakangnya. Apalagi kalau kita tahu pergerakannya yang begitu masif dan terstruktur. Tidak mungkin tidak ada aktor yang bermain di belakangnya. Nah, kali ini Sylvester Matutina membuat semuanya menjadi terang benderang. Saat Roy Suryo sibuk memotong, mengelak dan memutar arah pembicaraan, Sylvester tak hanya tenang, dia tegas dan tajam dan siap membuka semuanya. Dia mengatakan bahwa saya tahu siapa yang biayai, bahkan keberangkatannya Egy Sujana, berapa uang yang ditransferkan, siapa yang mentransfernya, saya tahu. Semua saya akan bongkar nanti di pengadilan. Tegas Sylvester. Kalau kita menilai pernyataan ini bukan sekedar gertakan. Ini ancaman serius terhadap jaring kebohongan yang selama ini coba selimuti oleh Roy Suryo CS. Dan ketika Sylvester menyebut nama Egy Sujana sebagai bagian dari alur keluar masuk negeri dalam rangka kampanye fitnah, semua semakin masuk akal. Ada pola, ada pendanaan, dan ada niat jahat yang sistematis. Tambah sekarang, siapapun dia, kalau dia pernah memimpin republik ini atau sedang memimpin ini, tapi ijazahnya palsu, artinya dia menipu, ya orang itu harus diadili, gitu loh. Ijazahnya harus dibuktikan kepada masyarakat bahwa saya tidak berkepentingan untuk sampai orang itu dipenjara, enggak sama sekali. Saya enggak ad hominem. Ijazahnya saja yang itu harus dibuktikan kalau itu benar apa enggak. Begitu ijazah terbukti misalnya, atau yang jelas skripsi ya. Kalau skripsinya saya pegang betul tuh, primary evidence. Skripsinya jelas palsu, ya. Kemudian tidak ada lembar pengujiannya. Kemudian tanda tangan di situ disangsikan oleh anaknya Profesor Ahmad Sumitro sendiri, ya. Kemudian di situ tidak ada nama Pak Kaswujo dan lain sebagainya. Banyak sekali temuan itu, sehingga saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa akan berbuku ilmiah tentang itu. Ya udah, itu aja. Jadi kalau itu nanti akan disampaikan dan harusnya ilmiah dijawab dengan ilmiah, buku dijawab dengan buku dijawab. Jadi nggak ada agenda politik ya di balik tuduhan-tuduhan Anda ini? Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Adi bahwa apa? Bahwa apa yang kita bicarakan di sini di ruang politik nyatanya nggak dibahas kok. Jadi kan nggak ada kan, jadi sama saja beliau mengkonfirmasi bahwa kami tidak ada agenda politik sama sekali. Oke, tidak ada agenda politik, Bang Sylvester. Ya, jadi gini, isu-isu ini kan sebenarnya Pak Jokowi dan kami semua ya, ketika Pilpres selesai, kita fokus untuk mendukung agar Prabowo Gibran berhasil. Kayak saya sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saya punya utang janji juga waktu kampanye waktu itu dengan program-program Prabowo Gibran, ya kan. Tapi orang-orang ini, ya kan, terus menyerang tiap hari gitu loh. Kita juga sampai puyeng ya gitu loh. Dengan serangan-serangan ya, contohnya isu matahari kembar. Ternyata Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa presidennya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo akan lebih hebat dari Pak Jokowi. Saya rakyat biasa. Ya kan? Terus isu mengenai ijazah palsu. Beliau boleh ngomong penelitian dan sebagainya. Sampai saat ini saya meyakini bahwa apa yang mereka teliti ini bukan ijazah aslinya.
original atau otentik, atau ijazah palsu yang otentik, original. Jadi hanya berdasarkan digital dan ini tidak bisa diteliti. Jadi sebenarnya gitu kalau menurut Bang Silvester sendiri ini untuk mendiskreditkan Pak Jokowi atau ada hubungan dengan 2029? Ya bisa jadi mendiskreditkan dan juga 2029 karena mereka tidak menyangka bahwa akhirnya Pak Jokowi melaporkan ini. Gitu loh. Selama ini ketika dari 2014 ya, saya kebetulan sudah mendampingin Pak Jokowi. Isu tabloid obor, Pak Jokowi Gerwani, PKI itu sudah bertubi-tubi itu, ya kan? Ternyata Pak Jokowi nggak pernah melaporkan. Baru kemarin Pak Jokowi melaporkan karena sudah keterlaluan, sudah menggeruduk rumahnya beliau, terus ke UGM gitu loh. Jadi kalau saya bilang ya Mas Roy silakan aja membantah bahwa nggak ada yang mendanai. Tapi kalau saya melihatnya bahwa ketika ke Solo pakai bus, ya kan, terus konvensi pers di hotel-hotel, terus ada yang ke luar negeri. Kalau yang ke luar negeri ini saya tahu aliran dananya. Luar negeri maksudnya siapa nih? Ya saya nggak mau sebutkan gitu loh. Karena itu apa? Lagi. Oh enggak, saya ada. Nanti kita buktikan nanti di pengadilan. Lihat saja ya. Sebutkan. Bahwa saya nggak fitnah, nanti kita buktikan di pengadilan. Karena saya tahu siapa yang ngasih uang dan jumlahnya berapa. Gitu loh ya. Ini yang ngasih Gitu uang loh. maksudnya orang besar itu? Ya adalah yang mengasih duit itu. Roy Suryo yang biasanya lantang kali ini justru tertunduk bak disambar petir. Ekspresinya mendadak kosong saat Silvester bicara dengan penuh percaya diri. Dan inilah momen langka ketika pembual dibungkam oleh data dan fakta. Dan tentu dalam posisi ini Silvester tidak dalam sedang bersilat lidah. Bahwa di balik gerakan fitnah ada jejak dana, ada aktor yang bisa dan akan diungkap. Tentu debat ini menjadi saksi sahabat bahwa yang namanya pertanggungjawaban hukum bukan lagi soal jika, tapi kapan. Dan publik berhak tahu bahwa setiap fitnah yang diproduksi bukan kerja 1-2 orang, tapi diorkestrasi. Dan ketika satu persatu sudah mulai diondus, maka kita semua tahu bahwa mereka pada akhirnya akan game over. Tinggal menunggu waktu saja. Karena itu apa yang disampaikan oleh Silvester ini salah seorang pendukung Pak Jokowi, relawan Pak Jokowi, jelas dengan terang, tegas mengatakan bahwa nanti di persidangan kita akan bongkar semua. Inilah yang akan membuat mereka ini semua akan lari tunggal langgang. Apalagi kita tahu bahwa hari ini sudah ada 2 orang di luar negeri, yaitu Egy Sujana yang ada di London dan Abraham Samad yang hari ini masih ada di Singapura. Nah, entah siapa lagi selanjutnya. Jangan-jangan Rismon Sianipar juga akan lari ke Jepang, sahabat ya. Nah, ini harus diantisipasi. Jangan sampai dia juga lari. Tipe Pausia mungkin akan lari ke Amerika ketemu dengan Donald Trump. Nah, kalau semua sudah lari tunggal langgang, jangan-jangan tinggal Roy Suryo yang jadi tumbal di belakang, sahabat. Ini bahayanya kasus ini karena betul-betul mereka semua akan mendapat ganjaran dari apa yang dia lakukan selama ini terhadap Pak Jokowi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.